Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan mereview menanggapi ini anak yang sok pinter banget ya. Pokoknya pinter banget, putar terus otaknya, muter-muter otak sampai mumet mules itu. Oke, kita akan lihat ini dia itu memutar-mutar otaknya, menganalogikan tentang hukum-hukum agama Islam ya. Nah, kita akan pakai nalar yang sederhana aja untuk menanggapi kemumetan si anak ini. Oke, kita simak dulu seperti ini kebingungannya ya. Alasan babi itu haram bukan karena kotor, bukan karena bawa penyakit, tapi karena jadi gini ceritanya. Di Timur Tengah sana kan tandus dan gersang ya, wilayah kering sehingga air tuh jadi komoditi yang langka dan berharga. Nah, sebagai hewan ternak, babi itu mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Nah, ini kenapa beternak babi dan mengkonsumsi babi jadi perilaku yang gak etis. Udah tahu air langka, ini malah melihara babi, bikin manusia dan babi rebutan sumber daya air. Kayak, ente kok melihara babi ya, akhi? Kita di sini semua susah air, ente malah melihara babi. Kamu ini berdosa banget, gitulah. Kira-kira mungkin gitu ya. Dan this moral dikristalkan jadi ajaran agama gitu. Agama Yahudi, Islam, dan Nasrani pada waktu itu jadi punya produk hukum makan babi itu berdosa banget. Megangnya aja najis. Loh, kalau alasannya defisit air sama Indonesia jadi nggak relevan dong. Kita kan punya banyak air. Kita punya banyak wilayah perairan. Pakai sering banjir segala pula. Nah, apa karena hukum gak boleh makan babi ini sudah dibakukan di kitab suci, itu berarti hukumnya mesti berlaku selamanya bagaimanapun konteksnya dan dimanapun kita berada. Aku mau ngajakin teman-teman untuk memikirkan ulang tentang nilai-nilai sosial, norma, budaya, agama. Oke ya, jadi kalau tadinya di Timur Tengah sana langka air jadi haram ya. Wah, di sini melimpah sisa-sisa yang namanya air bahkan banjir. Harusnya jadi halal ya. Wah, ini memang mumet anak ini. Oke, sekarang kita ambil analogi gini. Ayam ataupun kambing atau sapi itu kan di dalam Islam hukumnya halal. Tapi halalnya bagaimana? Kalau dia disembelih. Disembelihnya pun dengan tata cara yang benar, yaitu dengan cara-cara menyebut nama Allah, itu baru bisa dikatakan halal ya. Itu. Jadi kenapa kok harus disembelih sih? Nah, karena Allah memang membuat aturannya seperti itu. Mungkin dia akan protes lagi, wah kasihan disembelih, kenapa nggak direndam aja, kenapa nggak dipukulin aja atau apa dan sebagainya. Kasihan keluar darahnya, dipukulin aja biar nggak keluar darahnya. Nah, itu kan akan nawar terus, menalar terus, menganalogi terus ya. Oke, sekarang analogi yang paling konyol. Misalkan kalian punya kursi nih, lagi kalian lap-lap biar bersih terus dijemur. Tiba-tiba si anak ini, Kumaila ini datang, wah ini ada kursi nih. Kan secara logika tahu kursi itu tempat duduk, ya kan? Jelas namanya kursi, bentuknya kursi untuk tempat duduk, tahu-tahu dia duduk di kursi itu. Padahal kamu yang punya kursi itu sedang habis dilap, dijemur, dan nggak ingin satu orang pun duduk di kursimu. Apa yang kamu lakukan? Kamu suka nggak dengan perilakunya si Kumaila ini? Ya. Kamu boleh nggak kursi itu didudukin? Walaupun dia ngeyel, loh ini kan kursi, ini kan tempat duduk. Kenapa kursi nggak boleh didudukin? Oh, kenapa gundulmu itu? Ya. Kenapa setolol itu? Kenapa tanya gitu loh? Ya ini kursi, tapi yang punya sedang nggak boleh didudukin siapapun, sedang dijemur atau taruhlah, sedang dijemur, dibersihin, nggak boleh siapapun duduk di situ. Itu, ngerti nggak sampai sini? Jadi kalau sudah Allah yang nyuruh, Allah bilang sholat, ya sudah sholat. Allah bilang jangan dimakan, jangan dimakan. Ini boleh dimakan, silahkan dimakan. Jadi kadang harus sesimpel itu. Kalau otak kita nggak nyampe ya ngomong aja nggak nyampe. Kalau otak kita nyampe, kemudian kita bisa mencerna itu dengan baik, semakin mendekatkan diri kepada Allah, itu berarti anugerah ya, hidayah. Kita dikaruniai otak, bisa berpikir, kemudian dengan berpikir itu semakin memperoleh hikmah dan
dekat kepada Allah, itu berarti hidayah. Tapi kalau dengan otak itu berpikir, semakin bingung, semakin komplain dengan aturan yang Allah bikin, berarti semakin jauh kan? Ya, semakin jauh. Karena itu Allah, kalau tadi kamu yang punya kursi, kamu bilang jangan, dia malah mikir, semakin menentang kan berarti. Dia punya hak apa coba untuk duduk di kursimu tadi? Punya hak apa? Kalau kamu punya hak, kamu bisa mukul dia kan? Dipukul aja pok gitu kan. Anak kurang ajar, udah ngerti kursi sedang dijemur, sedang nggak boleh siapapun duduk situ, duduk semaunya. Jadi dia dengan logikanya itu menjadi semaunya. Karena apa? Tidak menghargai, tidak mau tahu apa yang diinginkan oleh yang punya kursi tadi. Itu. Jadi kadang otak itu terlalu berpikir, terlalu sok pintar, itu jadi goblok kan. Ada kursi, taunya kursi tempat duduk, nggak ngerti kursi itu yang punya sedang nggak boleh didudukin, nggak ngerti. Dia memaksakan otaknya, pikirannya bahwa kursi itu tempat duduk, ya didudukin. Ayo gundulmu, bisa diwampleng yang punya itu kamu, bener itu. Jadi kita itu kadang ya udah, kita nurut yang punya siapa sih? Agama yang punya Allah, dunia yang punya Allah. Kenapa kita harus ngeyel? Harus sesuai dengan nalar kita, harus sesuai dengan otak kita. Padahal yang punya alam ini pinginnya A, kenapa kita memaksakan B? Itu jadi tolol lama-lama. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat, semoga tidak semakin bingung kalian semua. Ikuti terus Joyo Santri Adventure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.